Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atihi nahmaduhu subhanahu ala alaihi wa nashkuruhu ala imtinanihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur Masjid Umar bin Khattab rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk kita memenuhi panggilannya menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya kita mendengarkan pencerahan imani untuk kita jadikan bekal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, sallallahu alaihi wasallam suatu saat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi memberikan penegasan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling dekat nanti majlisnya denganku di hari kiamat di surga, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Hadirin sekalian rahimakumullah, tentu ini cita-cita setiap kita. Bagaimana kita mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana nanti kita di surga bisa bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di hadis ini Bapak Ibu Nabi memberikan kepada kita suatu resep yang bisa membuat kita mencapai derajat yang tinggi itu. Resepnya adalah bahwa kita berusaha menciptakan pada diri kita standar akhlak yang tinggi. Jadi rumusnya adalah semakin baik akhlak seseorang, semakin baik perilakunya, maka semakin besar peluangnya dia mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan posisi yang terhormat bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, yang namanya surga itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati lami'atu darajah. Surga itu 100 tingkatannya. Ya. Ada 100 tingkatan surga itu. Tergantung tingkat posisi kita nanti di surga itu, tergantung kualitas kita nantinya, ya. Dan puncak surga itu adalah surga Firdaus, ya. Sebagaimana kata Rasulullah, a'lal jinan, ya. Puncak surga itu adalah surga Firdaus, yang di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi posisi yang lebih tinggi dibanding itu. Di situ adalah majelis tempat para nabi, para sahabat, orang-orang yang mulia, surga Firdaus itu. Dan kalau kita bisa bermajlis dengan Nabi, berarti kita nanti posisinya di situ. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa itu yang dimaksud dengan akhlak yang tinggi. Ya. Akhlak yang tinggi berarti akhlak yang bukan akhlak standar rata-rata orang. Ya. Standar akhlak yang istilahnya rata-rata itu ya, kalau orang baik kita juga baik, kalau orang memberi, kalau orang dermawan kita juga dermawan, kalau orang senyum kita balas dengan senyum. Itu standar akhlak yang biasa saja. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan dari kita kalau kita ingin mencapai derajat itu adalah kita punya standar yang tinggi. Ya. Contoh aplikasinya apa? Jamaah sekalian rahimakumullah. Contoh aplikasinya itu sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, silman qata', sambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan
tali silaturahimnya kepada Anda. Ya, jadi kalau ada orang nah bombe, jangan dibalas dengan bombe juga. Ya, kalau orang marah kepada kita, jangan balas dengan kemarahan juga. Dia marah, saya juga marah. Ya, dia buang muka, saya juga buang muka. Tidak seperti itu yang diajarkan dalam agama. Ya, kita diajarkan orang yang marah kepada Anda, jangan Anda ikutan marah. Jalin silaturahim, sambung tali silaturahim, temui. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa a'ti man haraman. Memberilah kepada orang yang bakhil terhadap Anda. Nah, ini luar biasa lagi. Kalau ada orang seke, bakhil, ya, cuek dan seterusnya, jangan dibalas dengan perilaku yang sama. Ya, balas dengan kebaikan. Ya, dia orangnya tidak bakhil, beri dia. Ya, sentuh hatinya dengan kebaikan supaya dia bisa berubah. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa'fu amman zalama, dan berikanlah maaf kepada orang yang telah menzalimi dan bersalah kepada Anda. Ini 3 contoh aplikasi akhlak yang tinggi. Ya. Mungkin ada yang bertanya, wah itu bukan perkara mudah itu. Kita mudah memaafkan orang, kita mudah memberi orang yang bakhil kepada kita, kita menyambung tali silaturahim kepada orang yang justru berbuat tidak baik, memutuskan tali silaturahim, itu bukan perkara mudah. Betul, itu bukan perkara mudah. Tapi kita perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mendapatkan garansi dari langit. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau hai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang paling tinggi, yang paling agung. Apa aplikasinya Bapak Ibu sekalian? Itu Rasulullah SAW. Ada satu peristiwa, ya, dalam potongan sejarah itu yang diabadikan dalam lembar-lembar sejarah. Ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah, ya, orang-orang yang memusuhinya selama bertahun-tahun, belasan tahun, itu Nabi SAW dimusuhi. Dan perlakuan orang-orang Quraisy itu bukan perlakuan yang biasa, extraordinary, perlakuan yang dahsyat, ya. Dan itu jangka waktunya lama. Nabi diganggu, Nabi difitnah, Nabi di black campaign. Pernah suatu saat Nabi Rasulullah SAW sholat di Masjidil Haram, ketika beliau sujud, datang Uqbah membawa isi perut kambing, ditumpahkan di kepala Rasulullah SAW. Ada semua itu perlakuannya orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berhasil menguasai mereka? Ini orang-orang ini yang selama belasan tahun mengganggu Nabi SAW, ya, tunduk di hadapannya. Nabi mengatakan, ma tazunnuna anni fa'ilun. Kalau menurut kalian apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Waktu itu mereka semuanya tertunduk malu sambil mengatakan, akhun karim wa ibnu akhin karim. Woi, Anda ini anak saudara kami yang mulia. Kita ini semuanya saling bersaudara. Ya, kalau dalam bahasa Bugisnya, pada idik di semua ini, ya, pada idik mana miai si kalu-kalu, ya. Kita semua aja ini, parekatek. Ya, itu jawaban mereka. Maka waktu itu Rasulullah mengatakan, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian semuanya kalian saya maafkan. Tidak ada lagi dendam di hatiku. Tidak ada lagi rasa marah, tidak ada kesumat, tidak ada sama sekali, sudah bersih. Pulang bagi semua ke rumah. Saya maafkan dan saya relakan semua kesalahan-kesalahan Anda. Allahu Akbar. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, ya, peristiwa Fathu Makkah itu karena begitu tingginya akhlak Rasulullah SAW, ya bukan main itu. Orang yang diganggu berpuluh-puluh tahun, bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, belasan tahun Nabi diganggu, Nabi dimusuhi. Tapi begitu Nabi berhasil menguasai mereka, Nabi seperti hilang memorinya tentang keburukan musuh-musuhnya itu. Semuanya dimaafkan, semuanya direlakan. Dan itulah yang membuat begitu banyak orang yang masuk Islam. Ini Muhammad ini bukan orang sembarangan. Nah, model akhlak seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perjuangkan dalam, ya, kan meraih cinta Rasulullah dan kita bermajlis dengan Nabi SAW nanti di surga. Betul, itu bukan perkara mudah, tapi kita perlu memperjuangkan surga kita yang tinggi. Ya.
Supaya apa? Kita termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan sekali lagi, itu butuh usaha. Dan jangan kita mengatakan, nah itu kan Nabi. Saya bukan Nabi. Kalau Nabi bisa maafkan begitu, tidak bisa kan saya begitu? Ya. Betul, kita tidak bisa persis seperti Rasulullah SAW. Jauh dari Nabi SAW. Tapi ada namanya usaha memirip-miripkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Usahakan ada tuh miripnya begitu ya. Kalau Nabi gemar memaafkan orang lain, kita juga seperti itu. Jangan kesalahan orang itu diingat terus. Sampai dikatakan pokoknya ini salahmu, ini kuingat terus, tidak akan kulupakan, kubawa sampai mati. Kalau perlu kuwariskan ke anak cucu. Na'udzubillah. Jangan kita bermental seperti itu. Karena kalau dengan seperti itu yang kita lakukan, maka kita semakin jauh peluang kita untuk meraih cinta Rasulullah SAW, untuk mendapatkan posisi surga yang tinggi, dan itu menjadi cita-cita kita sebagai mukmin sejati. Semoga itu bisa terwujudkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, dan kita menjadi manusia-manusia yang beruntung. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.